nama saya Humiati. Biasanya mahasiswa saya memanggil saya Ibu Rumi. Saya adalah dosen akuntansi sektor publik di program studi Sarjana Terapan Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya akan menyampaikan satu mata kuliah yang disebut Praktikum Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah. Mata kuliah ini akan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk pertama kali, terkait delivery. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa tentang siklus-siklus prinsip perencanaan dan penganggaran di keuangan daerah. Bagaimana mahasiswa mampu menguasai beberapa skill yang berupa skill keterampilan umum dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran atau CPL bagi mahasiswa adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar perencanaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip penganggaran daerah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Kemudian, setelah mahasiswa menguasai prinsip-prinsip tadi, mahasiswa akan menguasai beberapa hal teknis. Seperti halnya, mahasiswa mampu menganalisis dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di salah satu pemerintah daerah di Indonesia. Bagaimana cara saya untuk berinteraksi dengan mahasiswa? Saya menggunakan metode student center learning, yaitu project based learning. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan dua cara. Yang pertama, saya akan menggunakan metode offline atau pertemuan luring tatap muka di Gedung Suhardi Sigit di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Mahasiswa akan datang ke departemen kami dan kita akan bersama-sama melakukan praktikum di kelas. Kemudian, mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan saya menggunakan LMS ataupun menggunakan Zoom Meeting. Adapun LMS yang digunakan adalah ELOC. ELOC bisa diakses di eloc.ugm.acid. Mahasiswa akan membuat suatu tugas dan akan diunggah di eloc.ugm.acid. Sebelumnya, mahasiswa harus enroll di eloc.ugm.acid sebagai LMS-nya di UGM. Kemudian berikutnya, untuk pertemuan pertama, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa. Salah satunya adalah materi-materi apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Materi yang pertama adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Mari kita lihat seperti apa sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah. Sekarang kita belajar tentang sinkronisasi perencanaan penganggaran pemerintah daerah. Nah, perencanaan penganggaran sinkronisasi ini sudah menjadi hal yang klasik sejak 2007. Nah, ini sudah 2022, seharusnya sudah sinkron, tetapi kenyataannya nggak sinkron. Misalnya di jalan-jalan kita kan selalu, kita jalan yang mana lah, jalan utama Yogyakarta aja sebelah kiri dalam arti diambil lagi, dikeduk lagi, kemudian yang tengah, kemudian yang kiri. Jadi semua jalan kita tuh mesti kita ada perbaikan terus. Kita nggak tahu ini kapan selesainya gitu kan. Perencanaannya seperti apa? Nah, hal-hal seperti itu sering ditanya oleh masyarakat awam. Kita lihat ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menguasai definisi teori penganggaran. Yang kedua, mampu menguasai definisi penganggaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir, mampu menguasai bagaimana sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Nah, definisi budgeting. Menurut Cambridge Dictionary, budgeting adalah the process of calculating how much money you must earn. Kita berapa jumlah uang harus kita peroleh, or save, how much money you must save during a particular period of time, and of planning how you will spend of it. Jadi bagaimana kita mengeluarkan, menyimpan dana ataupun melakukan suatu pengeluaran. Jadi kita mesti kalau membuat kitab APBD itu kan
ada pengeluaran, belanja, penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan itu untuk kita, kalau minus kita pembiayaan dari utang atau yang lain. Kemudian kalau menurut penganggaran di buku-buku teks itu adalah proses penyusunan rencana keuangan. Jadi kalau penganggaran itu sendiri itu ada unit moneter dan jangka waktunya tertentu. Penganggaran itu biasanya hanya 1 tahun. Kalau penganggaran 20 tahun nggak ada. Perencanaan yang ada, namanya RPJP 20 tahun. Penganggaran 20 tahun nggak ada, karena ada unsur inflasi. Jadi kalau kontrak lebih dari 1 tahun, pasti ada unsur penyesuaian karena inflasi. Gitu. Tapi biasanya memang kalau penganggaran itu hanya 1 year dan dinyatakan dalam 1 unit moneter. Teori penganggaran, kita menggunakan prinsip teorinya Principal Agent Theory. Prinsip ini pasti akan memberikan suatu amanah kepada agennya. Dan di situ akan ada konflik ataupun ada keselarasan. Harapannya ada keselarasan. Principal Agent Theory itu tadi. Nah, misalnya UNICEF itu memberikan dana-dana kepada LSM. Di pemerintahan, prinsipalnya contohnya adalah DPR, DPRD. Kalau akhirnya ya kementerian, pemerintah daerah, dia yang melaksanakan anggaran. Makanya APBD-nya belum disahkan oleh prinsipalnya, karena prinsipalnya adalah DPR, DPRD. Nah, jenis sistem penganggaran itu ada 2 jenis yang kita lihat, tradisional ataupun modern atau new public management. Incremental budgeting itu misalnya tahun kemarin 1 juta, sekarang 1,5 juta, misalnya hanya ditambah 10%, 50%. Line item budgeting itu contohnya mau nikahan. Nikahan itu anggarannya berarti sewa sound system, sewa gedung, sewa make up, catering gitu ya. Kalau sekarang nggak usah ada sewa dong, kita pakai Zoom meeting aja ininya, nikah di depan rumah, nanti bisa melihat, nggak usah sewa gitu. Jadi line item per line per kegiatan. Kalau zero based budgeting itu contohnya untuk kegiatan startup. Jadi kita nggak bisa melihat yang kemarin-kemarin. Jadi biasanya zero based budgeting itu hal-hal yang abnormal. Jadi untuk para CEO menyampaikan kalau di masa pandemi ini sebaiknya menggunakan zero based budgeting, karena kita nggak bisa lihat tahun kemarin itu sudah beda dengan sekarang. Kita kondisinya sekarang abnormal. Zero based budgeting mulai dari nol itu bagus untuk kegiatan kondisi yang tidak normal dan perusahaan yang masih nol ataupun pemerintah daerah yang baru pemekaran. Kemudian yang kedua, untuk modern itu planning, programming, and budgeting itu contohnya biasanya BMKM, kemudian yang benar-benar pendonornya itu restricted ya, misalnya untuk LSM penghijauan, jadi dana itu hanya penghijauan, jadi based on program. Kemudian yang terakhir adalah performance based budgeting. Jadi ini berbasis kinerja yang dipakai oleh pemerintah sekarang. Nah, sekarang kita fokus yang modern new public management. Yang pertama jadi based budgeting yang tadi saya sampaikan, tapi kita fokus ke performance based budgeting. Dasar hukum perencanaan penganggaran di Indonesia itu menggunakan ini ya teman-teman. Nih, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian ini Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan penganggaran. Mohon maaf saya ralat, ternyata 2017. Oke, karena ini penganggaran keuangan daerah, yang pasti ini ya, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kenapa harus ada sinkronisasi? Karena perencanaan itu merupakan awal dari suatu anggaran. Tanpa perencanaan, anggaran tidak ada punya link, sehingga sinkronisasi perencanaan dan anggaran sangat vital di pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya, materi yang saya akan jelaskan adalah konsep keuangan daerah. Di dalam konsep keuangan daerah ini nanti mahasiswa akan melakukan suatu analisis apa itu hubungan keuangan pusat dan keuangan daerah. Dan selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan asesmen mahasiswa. Asesmen terhadap mahasiswa menggunakan 2 tahap, yaitu asesmen non-kognitif dan kognitif. Asesmen non-kognitif akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu partisipasi aktif mahasiswa sebesar 10%. Kemudian asesmen non-kognitif yang kedua adalah project based learning. Mahasiswa akan dibuat berkelompok. Di dalam kelompok tersebut akan membuat suatu produk yang bisa dilihat seperti
depan saya ini. Produk-produk ini merupakan produk buatan vokasi ataupun mahasiswa vokasi yang bersifat vokasional dan berbentuk wujud, sehingga bentuknya berupa display ataupun handbook. Kemudian asesmen ini bernilai 40%. Asesmen berikutnya adalah asesmen kognitif. Asesmen kognitif berjumlah 50% yang terdiri dari tugas praktikum terstruktur 30%, kemudian UTS 10% dan juga UAS 10%, sehingga total asesmennya adalah 100%. Itu semuanya adalah menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Marilah kita lihat bersama-sama mata kuliah praktikum perencanaan penganggaran keuangan daerah untuk mahasiswa PEK di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Belajar bahasa, fun fact-nya nggak suka kucing, nggak suka macan, nggak suka sapi, sukanya kamu. Nah, misalkan kalau misalkan penganggaran dalam pemerintahan atau wilayah atau daerah atau negara itu tuh kita membuat anggaran itu berdasarkan dana atau keuangan yang sudah ada, atau nanti kira-kira anggaran ini tuh bisa terrealisasikan dananya itu pemasukannya dari mana saja, atau bagaimana untuk